Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas senyum. Dengan saya Gunawan. Di video kali ini saya akan membicarakan tentang cleaning atau membersihkan. Cleaning ini sangat penting dalam hal proses produksi makanan. Jadi hal ini sangat penting kita diskusikan, kita pelajari. Cleaning. Kalau kita bicara cleaning, pasti kita tidak jauh-jauh dari tentang kebersihan, tentang kotoran, cara menghilangkan kotoran, deterjennya, dan prosesnya. Efek pada material juga penting dibicarakan dan metode tesnya dalam hal cleaning ini. Lalu tentang kebersihan, tentu kita akan membersihkan apa itu, yaitu permukaan yang dibersihkan, baik di luar maupun di dalam. Jadi semua permukaan luar dan dalam itu harus bersih. Jadi bersih secara fisika, bersih secara kimia, bersih secara biologi. Fisika apa ya? Semua kotoran. Apakah itu lemak, apakah itu mineral. Jadi semua kotoran. Bersih secara kimia, artinya bersih bebas dari chemical, apakah itu kaustiknya atau asidnya atau oli, termasuk bahan kimia. Jadi itu tidak boleh ada di area objek yang akan kita bersihkan tersebut. Kalau itu masih ada, artinya belum bersih. Lalu yang ketiga, bersih secara mikrobiologi. Ini sudah sangat bersih. Seandainya mikrobiologi ini sudah tidak ada, yang tidak kelihatan saja sudah tidak ada. Jadi seharusnya kita sudah membicarakan tentang mikrobiologi, fisika, kimia, sudah pasti seharusnya itu sudah kita selesaikan terlebih dahulu. Baru kita membicarakan mikrobiologi yang tidak bisa dilihat secara mata telanjang saja. Jadi harus menggunakan alat baru bisa mengetahui mikrobiologi ini. Kalau sudah membicarakan ini, artinya fisika kimia seharusnya sudah aman. Lalu tentang kotoran. Kotoran ini sangat penting juga dibicarakan, apa aja yang ada di kotoran tersebut. Jadi kotoran itu tidak mesti barang-barang yang busuk. Jadi sisa dari produk juga itu termasuk kotoran yang harus kita bersihkan. Jadi untuk itu, kalau kita bicara tentang kotoran, ada 4 jenis kotorannya di sisa produk tadi. Ada gula, ada fat, ada protein, ada juga sludge atau mineralnya. Jadi untuk 4 jenis ini itu bisa dihilangkan dengan apa? Kalau gulanya tentunya bisa dihilangkan menggunakan water saja atau air saja. Kalau fat itu bisa dihilangkan menggunakan alkali atau kaustik. Yang biasa kita pakai kaustik itu alkali, termasuk alkali itu bisa menghilangkan gula, fat. Lalu protein dan mineral bisa dihilangkan oleh asid. Jadi ini 3 jenis penghilang dari residu produk tadi. Jadi 3 ini sangat penting kita gunakan untuk menghilangkan kotoran tadi. Lalu tentang prinsip cleaning. Jadi kita ini harus membicarakan prinsip cleaning itu seperti apa. Itu harus yang paling penting. Kenapa? Ini harus kita benar-benar paham. Kalau sudah prinsip cleaningnya sudah paham, pasti hasilnya maksimal, pasti hasilnya bersih. Jadi untuk itu prinsip cleaning untuk di prinsip cleaning ada hal-hal yang penting yang harus kita jaga. Yang pertama, mechanical effect, ya, mechanical effect.
Jadi mechanical effect ini apa ya? Segala sesuatu yang membersihkan, yang bisa memberi dia tekanan atau efek fisikal, mekanikal terhadap kotoran tersebut. Jadi kita contohkan saja CIP ya. Kalau COP itu mudah dilakukan karena cleaning bagian luar itu lebih mudah kelihatan dia. Ini kita bicarakan CIP yaitu cleaning bagian dalam suatu pipa contohnya. Jadi mekanikalnya itu apa? Itu dari flow. Jadi dari flow teman-teman. Jadi dengan flow ini mengakibatkan efek mekanikalnya bisa mengakibatkan efek mekanikal. Dia bisa memberi efek mekanikal terhadap kotoran tersebut. Jadi ada momentum yang diberikan oleh si flow tentunya air yang mengalir tadi kepada kotoran tadi yang ada. Lalu selanjutnya thermal effect. Apa itu teman-teman thermal effect? Thermal effect kalau di CIP itu temperaturnya itu harus tercapai juga. Jadi dengan temperatur tercapai maka kotoran itu mudah bisa hilang. Jadi pastikan thermal efeknya tercapai juga. Lalu yang ketiga chemical effect. Nah, yang ketiga ini chemical yang kita gunakan itu harus tercapai teman-teman, harus sesuai dengan speknya. Jadi dengan begitu untuk menghilangkan kotoran ini bisa maksimal. Lalu selanjutnya apa? Contact time. Jadi 3 hal ini mechanical, thermal effect, chemical ini jadi satu kesatuan dalam satu proses, membutuhkan waktu yang tepat juga teman-teman. Jadi waktunya harus tercapai. Kita nggak bisa buru-buru dengan waktu yang sudah distandarkan dikurangi, tidak bisa, nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi walaupun mekanikalnya ada, flow-nya tercapai, temperatur tercapai, chemical tercapai, tapi waktunya tidak tercapai, waktunya terlalu singkat, tidak bisa menghasilkan cleaning yang benar-benar bersih. Jadi objek cleaningnya nanti tidak bersih, impuritiesnya masih ada sisa. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada sifat-sifat aliran fluida. Jadi kita menggunakan flow air itu bagaimana sifatnya. Jadi aliran air ini ada flow-nya dengan ketentuannya bisa mengakibatkan menyebabkan hasilnya yang pertama laminer, lurus saja, datar saja. Jadi tidak ada hasil momentum atau tadi efek mekanikalnya teman-teman dengan flow yang pertama ini. Yang kedua transisi flow. Jadi antara flow laminer dengan turbulen ini transisi. Jadi tengah-tengah. Dia belum maksimal menghasilkan flow turbulen. Tidak maksimal kena efeknya ke permukaan objek tadi. Ya. Lalu yang terakhir adalah turbulen. Dengan flow yang tercapai tadi bisa mengakibatkan efek mekanikal dari air tadi menghasilkan momentum menyentuh dari pinggir objek tadi, sehingga kotoran tadi terkena momentum dari aliran flow air ini tadi. Tentunya dengan dibantu dengan temperatur, dengan chemical, sehingga lebih mudah lagi menghilangkan si kotoran tadi. CIP, cleaning in place. Jadi hal penting kenapa saya bicarakan hanya CIP, karena kalau CIP saya sudah paham, tentu COP, cleaning out place-nya, cleaning bagian luarnya pasti lebih paham lagi, karena bagian yang dalam yang tidak kelihatan paham prinsipnya seperti apa cleaningnya. Jadi
CIP ini ada beberapa tahap. Yang pertama pre-rinse, jadi rinsing pertama. Lalu kedua sirkulasi dengan alkali atau kaustik. Yang ketiga rinsing dengan air lagi. Yang keempat sirkulasi dengan asam atau asid. Yang kelima baru final rinsing. Jadi kita membutuhkan dua chemical yang kita bicarakan dari awal tadi, yaitu alkali dan asid. Dua ini. Jadi antara step dua chemical ini dipisahkan dengan step rinsing. Jadi step ini ada fungsinya teman-teman. Pertama, pre-rinse, rinsing pertama. Ini menghilangkan kotoran sehingga kekuatan deterjen tidak menjadi lemah. Jadi fungsi pertama ini menghilangkan residu produk sisa dari produksi tadi. Dia menghilangkan dulu, membersihkan dulu sisa-sisa produk sehingga kotorannya tidak terlalu banyak lagi. Jadi nanti ketika kita menggunakan chemicalnya bisa berfungsi optimal. Kalau dia terlalu kotor, tidak optimal nanti kaustiknya. Lalu setelah pre-rinse baru masuk sirkulasi kaustik. Nah, kenapa namanya sirkulasi? Karena dia membutuhkan waktu tadi teman-teman. Jadi berapa lama sirkulasi dia bisa membersihkan objek tadi. Lalu berapa flow-nya bisa membersihkan objek kita. Berapa juga temperatur yang harus digunakan, harus tercapai untuk membersihkan objek tadi. Tentunya di sirkulasi kaustik ini. Setelah sirkulasi kaustik, kita masuk rinsing dengan air. Jadi fungsinya adalah membersihkan sisa alkali tadi. Setelah kita selesai sirkulasi, lalu masuk air untuk menghilangkan sisa-sisa kaustik atau alkali ini. Kenapa harus habis dibersihkan dulu sebelum masuk asid? Karena nanti basa bertemu asam bisa jadi netral. Jadi tidak berfungsi nanti asidnya. Jadi kaustiknya harus benar-benar dibersihkan dulu baru masuk asid. Sehingga dia bisa bekerja optimal untuk menghilangkan, tujuan kita adalah menghilangkan kotorannya. Jadi kotoran tadi pasti masih ada sisa-sisa mineralnya, scalingnya yang sangat-sangat tipis itu seharusnya tidak terlalu banyak dari yang awal setelah dibersihkan dengan kaustik, tapi masih ada sisa sedikit lagi, ada mineralnya dan scaling. Jadi dengan itu kita butuh sirkulasi asid. Tentunya sama juga, butuhkan flow, membutuhkan temperatur yang sesuai, membutuhkan waktunya untuk membersihkan objek kita tadi sehingga maksimal hasil dari CIP kita menggunakan asid ini. Yang terakhir teman-teman, final rinsing. Final rinsing ini tidak kalah penting teman-teman, karena final rinsing ini memastikan menghilangkan dari residu chemical kita. Jadi kalau bersih dari kotoran tapi tidak bersih dari chemical, itu belum bersih juga teman-teman. Jadi walaupun bersih sangat mengkilat tapi ada residu chemicalnya, tidak bersih juga. Jadi kita harus memastikan kita rinsing sampai dia bersih, bebas dari residu chemical kita yang kita gunakan, kaustik atau asidnya tadi teman-teman. Lalu kita cek tentunya dengan bantuan di lab. Alkali dan asid. Nah, alkali dan asid ini apa fungsinya? Ya, cleaning efeknya apa? Efek yang di cleaning itu apa yang bisa menghasilkan efek cleaning apa dia? Kalau alkali pertama itu membunuh bakteri, bisa membunuh bakterinya. Yang kedua dia bisa menghilangkan protein, lemak, dan gula. Itu fungsi alkali atau kaustik. Asid, fungsi cleaning efeknya apa? Mineral, residu mineral, fat, gula, protein itu bisa dihilangkan oleh asid ini. Lalu setelah kita cleaning tadi, tentunya kita mau verifikasi kebersihan. Ini termasuk bagian yang paling penting. Kita sudah cleaning, kita harus lihat
hasil dari cleaning saya ini sudah bagus atau tidak. Dia ada metodenya. Yang paling pertama, yang paling penting, yang paling cepat, paling awal yang bisa kita lakukan adalah visual inspection. Visual inspection, jadi pengecekan secara visual. Kita lihat ya, tidak ada kotoran di permukaan, tidak ada bau yang dirasakan, permukaan terasa halus, tidak berminyak dan mengandung chemical, seperti itu. Jadi sangat mudah kita lakukan, dan itu hal yang paling penting harus kita lakukan selesai cleaning. Jadi kita tahu ini sudah bisa dipakai atau ini harus disaipi ulang karena saipi tadi gagal. Ada yang artinya ada yang tidak tercapai sehingga saipinya tidak maksimal. Ini penting harus dilakukan sebelum kita gunakan untuk melanjutkan produksi. Tentu selanjutnya ada tes selanjutnya, yaitu mikrobiologi. Ini tentunya menggunakan alat di lab, dicek berapa banyak load dari mikro di objek kita, apakah sangat banyak atau sedikit. Kalau sangat banyak artinya cleaningnya tidak bersih karena tidak bebas dari bakteri yang sangat banyak. Itu harus diverifikasi lagi cleaningnya. Seperti itu teman-teman. Ya, ini teman-teman saya mau contohkan satu bentuk ya dari tangki, atau kebetulan ini tangkinya ada isi. Jadi kita bayangkan saja seandainya tangki ini kosong. Jadi bentuknya ya seperti ini, tetap tangki ini tapi kondisinya kosong teman-teman, karena kita bicarakan mau cleaning, tidak mungkin ada produk kan. Jadi kita anggap saja tidak ada produknya, kosong. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita mau CIP-nya tentunya luar dan dalam itu bersih. Luar kita cleaning manual, dalam kita lakukan CIP dengan postik. Dalamnya kita lakukan cleaning dengan CIP. Jadi kalau CIP tentunya seperti ini. Ini tentunya seperti ini kalau dia kondisinya sirkulasi, balik lagi. Jadi balik ya. Jadi dari yang awal masuk input ya, masuk ke sini, masuk input, ada spray ball. Seharusnya di sini ada spray ball, di ujung ini ada spray ball. Dia akan seharusnya ini tidak di ujung teman-teman. Biasanya kalau untuk cleaning itu bagiannya di agak tengah sini untuk cleaning. Kalau di ujung dia tidak bersihnya, tidak rata. Jadi seharusnya di tengah. Jadi dia akan membersihkan tengah itu. Di air dari atas ini menyemburkan rata ke semua tangki, baru turun masuk ke sini. Kalau sirkulasi ke sana, untuk balik lagi. Kalau hanya rinsing akan ngedrain ke bawah gitu teman-teman ya. Ini saya contohkan objeknya adalah tangki teman-teman. Lalu ini contoh spray ball teman-teman, untuk fungsi untuk cleaning tangki tadi. Jadi untuk spray ball itu harus mencapai 360 derajat. Kenapa? Dia semua area kena. Semua area kena. Atas, samping, bawah semua kena. Ya, jadi spray ball dia 360 derajat untuk menghilangkan semua bagian bersih. Di bagian atasnya 180 bagian atas, bersihkan bagian atas. Lalu 180 bagian bawah, bersihkan bagian bawah. Di semua titik, semuanya ada lubang-lubang ini teman-teman untuk spray ballnya. Ini teman-teman, saya kasih contoh gambar area produksi yang sangat bersih. Seperti inilah harus area produksi. Bagian luar bersih, bagian dalam bersih, pipa bersih, lantai bersih, bagian atap bersih, dinding bersih, semuanya bersih. Ini yang harus kita jaga. Makanya
bagian cleaning ini, materi cleaning ini sangat penting, sangat harus dikuasai, harus dipahami, karena dengan bersih tentu hasil produknya pun bagus teman-teman. Mikronya tidak ada teman-teman ya. Jadi semoga materi ini, video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.